Halo, anak-anak hebat. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menyelami dunia jurnalistik yang lebih dalam, yaitu membahas ciri kebahasaan teks editorial. Mungkin kalian sering baca berita, tapi tahu nggak sih kalau teks editorial itu punya bumbu bahasa yang beda? Teks editorial tidak hanya memberitahu, tapi juga mengajak kita berpikir dan membentuk sikap. Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, teks editorial itu penuh dengan kalimat argumentatif. Artinya, setiap pendapat yang disampaikan selalu punya alasan yang kuat dan logis. Misalnya, kenaikan harga bahan pokok perlu dikendalikan karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Nah, di situ ada pendapat, yaitu harga harus dikendalikan, dan ada alasannya, yaitu dampaknya ke daya beli. Jadi, bukan sekadar opini kosong. Kedua, bahasa yang digunakan itu persuasif, tujuannya jelas, untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Contohnya, pemerintah seharusnya segera mengambil langkah konkret untuk melindungi petani kecil. Kata seharusnya dan segera di situ memberikan kesan. Ajakan yang kuat siolialah, penulis sedang mengajak kita untuk setuju dengan pandangannya. Ketiga, ada penggunaan kata kerja mental. Ini adalah kata-kata yang menggambarkan proses berpikir atau perasaan penulis. Contohnya seperti kata menilai, menganggap, meyakini, atau berharap. Misalnya dalam kalimat, masyarakat menilai kebijakan tersebut kurang berpihak pada rakyat kecil. Kata menilai menunjukkan adanya proses berpikir dan evaluasi dari masyarakat. Keempat, teks editorial sering menggunakan modalitas. Apa itu modalitas? Ini adalah kata-kata yang menunjukkan sikap penulis terhadap apa yang dibicarakannya. Seperti kata harus, sebaiknya, perlu, atau dapat. Pemerintah harus memperbaiki sistem distribusi pangan. Kata harus di sini menunjukkan penekanan yang sangat kuat, sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi menurut penulis. Selanjutnya yang kelima, ada penggunaan kata rujukan. Ini simple tapi penting, yaitu untuk menghindari pengulangan kata yang membosankan. Kata-kata seperti ini, itu, tersebut, atau hal itu sering dipakai. Contohnya, kebijakan ini perlu dikaji ulang karena dampaknya besar. Kata ini merujuk pada kebijakan yang sudah disebutkan sebelumnya, jadi kalimatnya lebih efisien. Keenam, konjungsi kausalitas. Ini adalah kata hubung yang menunjukkan hubungan sabab-akibat, seperti karena, sehingga, atau akibatnya. Ini penting untuk membangun argumen yang logis. Contohnya, harga bahan pokok naik secara signifikan, sehingga daya beli masyarakat menurun. Jelas kan, ada sebab dan ada akibatnya. Ketujuh, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan formal. Karena dimuat di media massa yang resmi, editorial harus terdengar berwibawa dan dapat dipercaya. Penggunaan bahasa baku membuat tulisan terasa lebih serius dan meyakinkan. Ini beda banget dengan bahasa yang kita pakai di media sosial kan? Terakhir, dan ini yang paling penting, editorial selalu menggunakan fakta sebagai penguat opini. Meskipun isinya pendapat itu tidak mengawang-awang, selalu didukung oleh data atau fakta yang valid. Contoh, berdasarkan data BPS, tingkat inflasi bulan lalu naik hingga 6%, adanya data membuat opini penulis jadi jauh lebih kuat dan sulit dibantah. Jadi, kesimpulannya apa? Ciri-ciri kebahasaan ini membuat teks editorial menjadi sebuah tulisan yang tegas, logis, dan punya kekuatan untuk mempengaruhi. Dengan memahami semua ini, kalian tidak hanya jadi pembaca yang cerdas, tapi juga lebih kritis dalam menyikapi informasi yang kalian terima dari media. Kalian bisa membedakan mana yang sekadar opini, dan mana opini yang didukung oleh argumen kuat. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan menjadi pembaca yang bijak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.